Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat PK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berjuta-juta kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Semoga kita termasuk hambanya yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat PK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW ketika bersama para sahabatnya menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu tentang seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka karena seekor lalat, dan seseorang yang dimasukkan ke dalam surga karena seekor lalat. Dikisahkan suatu ketika ada dua orang ini akan melewati suatu kaum, suatu perkampungan, yang mana di kampung tersebut penduduknya adalah musyrik, kafir, penyembah berhala. Yang mana dua orang ini ketika akan melewati kampung tersebut, ya, jadi dalam aturannya ketika mau melewati kaum tersebut, jalan tersebut, wajib memberikan persembahan kepada berhala. Jadi ketika orang itu melewati kaum tersebut, dikatakan kepada mereka, berikan persembahan kepadanya, kepada berhala tersebut. Maka orang itu mengatakan, saya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Lalu dikatakan lagi, persembahkanlah baginya walaupun seekor lalat. Maka orang yang pertama ini akhirnya apa? Mencari lalat dan mempersembahkan seekor lalat kepada berhala tersebut. Dan akhirnya orang ini bisa melewati kampung tersebut, melanjutkan perjalanannya. Dan orang yang kedua dikatakan juga kepadanya, persembahkan baginya, bagi berhala itu. Saya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Persembahkan baginya walau seekor lalat. Dikatakan, saya tidak akan memberikan persembahan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kedua ini tidak mau memberikan persembahan walaupun seekor lalat. Dia hanya memberikan persembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal tersebut, orang tersebut dipenggal kepalanya, dibunuh. Jadi dibunuh dan dipenggal kepalanya. Dan karena perilaku tersebut, orang itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang yang pertama dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan orang yang kedua dia dimasukkan ke dalam surga. Ini dikisahkan di dalam hadis riwayat Ahmad. Sahabat PK yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil ibrah. Banyak ibrah yang bisa kita ambil. Salah satunya apa? Pentingnya memiliki ilmu tauhid, pentingnya memiliki ilmu akidah, menguasai ilmu akidah. Ilmu tauhid di atas ilmu lainnya sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu matematika, ilmu IPA, ilmu ekonomi, bahkan termasuk ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu haji, yang paling utama wajib dipelajari, wajib dikuasai dan ditanamkan dalam hati kita, dalam hati anak-anak kita adalah ilmu
tauhid la ilaha illallah. Karena tauhid ini adalah kuncinya seseorang masuk ke dalam surga. Ketika tauhidnya rusak, berarti kuncinya rusak. Ketika tauhidnya tidak punya, dia tidak punya kunci untuk memasuki surga. Ibaratnya ada seseorang mempunyai rumah mewah, rumah megah. Rumah mewah ini adalah amalan-amalannya, sedekahnya, puasanya, zakatnya. Tetapi dia tauhidnya rusak. Tauhidnya dia nggak punya. Maka dia tidak bisa memasuki rumah tersebut. Ya, karena tauhid ini adalah kuncinya. Kalau kuncinya rusak, hilang, sudah alamat dia tidak bisa masuk surga. Atau mungkin dia harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yaitu orang-orang kafir dan ahli kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, orang-orang yang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, dia di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itulah orang-orang yang seburuk-buruk makhluk. Jadi jamaah sahabat PK yang dirahmati Allah, mari kita jaga tauhid kita, mari kita jaga kemurnian tauhid kita, jangan sampai tercampur dengan namanya syirik. Karena kalau sudah melakukan syirik, berperilaku syirik, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Alamat di akhirat nanti, kalau dia mati dalam kondisi musyrik, alamat dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiha, selama-lamanya. Sahabat PK yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita terus belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.